Indonesia memasuki tahun politik. Para parpol berlomba untuk bisa meraih dukungan suara masyarakat dalam menghadapi hajatan pemilu 2024. Para politisi belakangan ini juga kerap membawa isu-isu terkait generasi milenial dan Gen Z, seperti kesehatan mental, perubahan iklim, kekerasan seksual, perkembangan teknologi, dan semacamnya. Para politisi pun sering menyebut sudah akrab dengan medsos, ruang digital anak muda untuk berkomunikasi. Terkait itu, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu 2024. Jumlah pemilihnya mencapai 204.807.222 orang. Mayoritas pemilih berasal dari milenial dan Gen Z, dengan jumlah total lebih dari 113 juta orang atau sekitar 56,45% dari total pemilih. Sementara itu, sebanyak 66.822.389 yang mencakup persentase 33,60% merupakan pemilih dari generasi milenial. Karena itu, banyaknya jumlah pemilih dari kalangan generasi milenial dan Gen Z ini menjadi sasaran empuk para parpol dan politisi. Hal ini bisa dimanfaatkan mereka untuk kepentingan politik, tetapi tak jarang para generasi milenial dan Gen Z hanya dijadikan sebagai objek politik semata. Dalam era digital dan teknologi informasi yang semakin canggih, generasi milenial dan Gen Z telah menjadi kekuatan politik yang signifikan dengan jumlah pemilih yang besar. Kelompok ini terdiri dari individu yang lahir antara akhir 1980-an hingga pertengahan 2000-an, yang telah tumbuh dalam era globalisasi, diversifikasi, informasi, dan akses internet yang luas. Dengan ciri khasnya yang berbeda dari generasi sebelumnya, potensi generasi milenial dan Gen Z menggiurkan bagi para kandidat dan parpol pro-demokrasi untuk mendapatkan dukungan suara yang signifikan. Akan tetapi, di balik upaya parpol dan politisi untuk mendapatkan dukungan dari generasi milenial dan Gen Z, terdapat risiko bahwa kelompok ini hanya dijadikan objek politik saja. Selain itu, juga terdapat fenomena yang dikenal sebagai virtue signaling, yang bermakna bahwa politisi atau parpol-parpol menggunakan isu sosial yang populer di kalangan generasi milenial dan Gen Z untuk memamerkan dukungan mereka tanpa melakukan tindakan nyata yang substansial. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kekecewaan dari rasa ketidakpercayaan dari pihak generasi ini terhadap politik. Ini artinya, generasi milenial dan Gen Z tidak dijadikan sebagai kelompok yang benar-benar dihargai dan didengarkan. Oleh karena itu, penting bagi generasi milenial dan Gen Z untuk sadar dan terus dibimbing oleh ulama, agar tidak menjadikan diri mereka sebagai target empuk para parpol dan politisi sekuler pragmatis, tapi juga berperan aktif dalam memilih sistem dan pemimpin yang diridhoi Allah. Selain punya potensi yang menjadikan pemantik perubahan besar, generasi muda Muslim juga memiliki potensi untuk terlibat secara aktif dalam politik Islam, baik melalui partisipasi dalam pembinaan, mengemban dakwah, aksi advokasi, bahkan pencalonan diri sebagai pemimpin yang solih di masa depan.